Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan salam kepada dokter pengampu mata kuliah manajemen babi dan teman-teman yang menonton materi saya kali ini. Kemudian sebelumnya, perkenalkan nama saya Bendesa Dwi Kartika Gegeswara dengan nomor NIM 2109511142. Saya dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimana cara penanganan kelahiran anak babi. Sebelum kita membahas, sebenarnya babi itu tentunya hewan yang akan mengalami proses kelahiran. Untuk proses kelahiran babi sendiri itu bisa dilihat sebenarnya dari 115 hari mungkin kurang lebih, jika diprediksikan itu 115 hari setelah proses perkawinan. Itu faktor eksternal yang bisa dilihat Anda dari perkawinan. Jika memang peternak tidak tahu 115 hari tidak dihitung, maka bisa dilihat dari tanda-tanda gejala yang dilihat seperti kurangnya nafsu makan, sering tidur bangun, dan juga kadang-kadang gelisah seperti mengentakkan kaki dan mengibaskan ekornya ke tembok atau ke tanah. Jika ada tanda-tanda ini, maka ada baiknya babi sendiri dipindahkan ke kandang yang baru yang dikhususkan untuk proses kelahiran babi itu sendiri. Maka itu beberapa tanda-tanda yang bisa dilihat jika memang induk babi akan mengalami proses kelahiran. Kemudian mungkin bisa dilihat seperti ini, ya. Nah, mungkin selanjutnya bagaimana kita akan membahas mengenai apa saja proses-proses dari kelahiran babi itu sendiri, induk babi itu sendiri, maaf. Dan untuk prosesnya itu dapat dibagi menjadi 3 stadium. Ada stadium persiapan, pembukaan, dan pelepasan. Yang pertama adalah stadium persiapan. Untuk stadium persiapan sendiri itu untuk induk babi itu akan mulai terlihat seperti mengumpulkan sarangnya atau mempersiapkan sarang, seperti mengendus-endus tanah seperti yang di video yang saya tunjukkan di layar ini. Dia mengendus-endus tanah, dilihat dari tanda klinisnya. Mungkin di video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana ciri-ciri dari babi yang sudah akan melahirkan di stadium pembukaan. Nah, ini dia. Untuk di stadium pembukaan sendiri terlihat bahwa induk babi putingnya mulai kebiruan dan perutnya mulai turun ke bawah. Sudah mulai sering tidur, dalam proses tidur gitu ya. Nah, ini stadium pembukaan namanya. Babi mulai nampak gelisah, tidur berdiri dan memukul-mukul ekornya yang tadi saya tunjukkan, dan mengentak-entakkan kaki. Kadang juga dia sebentar-sebentar kencing dan perutnya ini mulai berkontrak. Nah, ini stadium pelepasan. Stadium pelepasan ini sudah mulai melahirkan anak bayi. Nah, itu dapat dilihat itu plasentanya itu terlihat setelah bayi keluar. Nah, seperti itu. Nah, untuk proses setelah melahirkan ini, setelah plasenta terlihat itu berarti proses dari stadium pelepasan sudah selesai. Nah, ini setelah melahirkan, ada baiknya kita menjauhkan induk dari anak babi itu sendiri, karena menjauhkan dari induk yang kanibal atau memakan anaknya sendiri, dan usahakan plasenta dari anak bayinya itu tidak dimakan oleh induknya.
Kemudian setelah melahirkan, biarkan anak bayi itu istirahat sejenak sebelum dipindahkan. Nah, ini sudah cukup berbahaya karena anak bayinya, bayi babi itu tertindih oleh induknya, bisa jadi itu sedikit beresiko. Maka dari itu terlihat di video bahwa orang itu memindahkan anak bayi itu yang sebelumnya ditaburi untuk pasir untuk menghindari atau namanya menghilangkan lendir-lendir setelah melahirkan. Nah, ini adalah proses pemindahannya. Oh, ternyata setelah dilihat plasentanya masih terikat oleh induknya. Maka dari itu induknya diberdirikan. Tapi ini adalah proses alami, jangan plasenta akan terputus sendiri seperti terlihat di video, baru kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih aman seperti ini. Untuk seperti ini, anak bayinya dikumpulkan terlebih dahulu agar menghindari mereka tertindih oleh induknya. Kemudian selanjutnya adalah proses menyusui sebenarnya. Ini kurang lebih videonya seperti ini. Untuk kandangnya sendiri, untuk anak bayi babi baru lahir, tepatnya 3-10 hari itu ada baiknya yang ada penghangatnya, seperti ada lampu dan cukup terang. Dan kemudian perhatikan juga untuk para peternak itu menghindari anak babi tertindih dari induknya, sehingga kita perlu namanya ekstra untuk pengawasan ketika babi mulai melahirkan. Dan mungkin sekian materi yang akan saya sampaikan mengenai bagaimana penanganan kelahiran anak babi untuk saat ini. Dan terima kasih telah menonton. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.